kerja cuma 2 jam per hari, tapi lu bisa dapetin gaji 2 digit. Kebanyakan orang itu masih anggap profesi DJ itu sebagai kerjaan yang gak jelas, gak ada ujungnya, gak punya masa depan. Sekarang coba lu bayangin, ada orang yang kerja 8 jam satu hari, kita gaji UMR 5 juta. Lu pernah gak coba hitung kerjanya dia itu 1 jamnya berapa? Itu 27.000 sekian kalau kalian hitung 8 jam per hari. Nah sekarang gue balikin, DJ mana yang mau dibayar 27.000 sekian itu per jamnya? Kalau ada coba lo DM gue. Atau bahkan yang gue tahu itu adanya DJ yang gak dibayar main. Itu ada. Karena mereka itu yang lagi cari jam terbang, mereka itu lagi training, mereka itu lagi latihan. Bukan mereka kerja memang secara profesional enggak gitu, tapi mereka lagi training, dia cari jam terbangnya. Sering banget DJ itu dianggap cuma hobi atau kerja sampingan ya. Padahal kalau lo tahu cara mainnya, dan gue udah lihat celah ini dari gue umur 11 tahun. Seorang resident DJ itu sering banget dianggap underrated. Resident DJ yang di bar-bar kecil yang gak terlalu terkenal gitu, itu dianggap underrated. Tapi lo tau gak berapa penghasilan mereka dalam 1 bulan? Oke, gue akan tarik satu contoh aja. Itu ada salah satu bar kecil yang biasanya ngegaji DJ-nya itu 150.000 per jam, alias satu harinya itu dia dibayar 300.000. Karena satu harinya DJ itu kerja 2 jam pak. Jadi anggap dia main jam 10 sampai jam 12, selesai itu terserah mau pulang-pulang gitu. Itu 2 jam dia kerja 300.000. Sekarang gue tanya, kalau kalian bandingin 27.000 sekian tadi, itu berapa persen margin yang selisih gitu. Dan itu gue baru tarik contoh salah satu hal yang menurut gue paling kecil. Itu harga terkecil gitu. Kalau lu bisa upgrade value lu lagi, lu bisa dalemin lagi persona lu kembangin lagi persona lu jadi personal branding yang baik dan benar gitu, dan lu bisa distribusiinnya dengan baik, lu dicari orang. Lu tau harga-harga DJ artis, DJ headliner di Jakarta aja ya, gua akan spill ya. Itu ketika mereka main di dalam kota aja itu 2 digit ke atas pak. Itu DJ yang sering kalian dengar tuh di YouTube atau di Spotify, atau kalian dengar di flyer event gitu ya. Itu semua harganya nggak ada yang 1 digit gitu. Itu semua 2 digit ke atas harganya. Ada yang 2 digit kecil, ada yang 2 digit gede gitu. Ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta, ada yang hampir 100 juta. Itu ada. Dan itu nyata. Oke, tapi mungkin kalau kalian nganggep ya itu kan artis, itu kan headliner gitu, kalian ngeluh gitu ya. Gue akan tarik lagi, gue balik lagi ke resident DJ aja dulu. Resident DJ di klub di Jakarta ya, itu rata-rata paling murah 500.000 satu harinya mereka main. Satu hari itu mereka main balik lagi itu 2 jam. Itu paling murah. Dan bahkan yang paling tinggi di Jakarta ya, itu ada salah satu klub besar di Jakarta, klub lama, klub udah lama banget. Itu gaji resident DJ-nya 1.500.000 kali datang. Cash. Satu hari 2 jam dia main. Kalau kalian lihat-lihat sekarang klub-klub komersil berapa sih gaji resident DJ-nya? Itu gua akan bocorin aja. Itu rata-rata dari 800.000 sampai 1 juta satu kali datang. Gue punya banyak teman yang kerja di sana. Gue udah tanyain tuh satu-satu ke mereka. Dan lu tau lagi ya, di luar itu mereka itu dapat bonus. Kalau lu sebulan bisa masuk 20 hari, lu akan dapat bonus lagi, diakumulasi bonusnya. Di luar itu lu juga bisa dapat lagi saweran. Coba lu semua pernah gak di sini yang lagi nonton nih, lu pernah gak undang DJ untuk main di Sweet 17 lu atau di wedding lu? Itu paling murah aja DJ-nya itu dibayar 1 juta satu kali main. Itu paling murah, gue ngomong paling murah. Dan rata-rata itu di 5 juta. Dan balik lagi ya, kalau kalian itu artis atau headliner DJ, itu kalian udah nyentuh 2 digit lagi. Untuk sekali kalian main tuh, 2 jam kalian itu main. Itu di luar riders kalian gitu. Jadi kalau riders itu kan ya kalian tahu ya, kayak artis-artis kan ada riders ya, itu terserah kalian gitu maunya apa. Tergantung apa yang bisa dipenuhin gitu. Kalau misalkan lu gabung pendapatan resident DJ lu sama mobile event DJ lu itu lu 1 bulan udah pasti di atas 2 digit. 2 digit gede, bukan 2 digit kecil lagi. Cash. Di luar itu, ketika lu udah jadi artis DJ, lu jadi headliner DJ gitu, lu bisa dapetin lagi dari endorsement brand. Itu mereka yang akan nawarin lu gitu. Mereka mau produknya mereka tuh ada di lu. Karena sekali lagi ya, industri nightlife ini itu sangat niche. Gak semua orang mau untuk ngiklanin produk-produk yang memang masuknya itu ke lini nightlife gitu. Industri nightlife itu gak semua influencer mau. Coba aja kalau lu gak percaya, lu tawarin ya influencer beauty gitu, lu tawarin sponsor rokok, lu mau gak? Sponsor alkohol, lu mau gak? Itu gak akan mau. Tapi kalau misalkan kalian yang emang kerja di nightlife gitu, itu udah pasti kalian itu ada target-target mereka gitu. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya lu sebagai brand
identity lu itu kedengeran sama mereka. Nah, itu PR-nya. Tapi gue ingat, gue pernah ngobrol sama salah satu DJ terkenal ya, salah satu DJ legendaris, gue ngomongnya DJ 3 generasi ya. Itu Mas Wingky Wiryawan. Nah waktu itu gue ngobrol, jadi gue ada podcast tuh di YouTube-nya Doms DJ, gue podcast, gue ngobrol. Gue sangat penasaran ketika beliau itu menjalani profesi DJ, memulai karir DJ-nya. Itu event pertama kalinya tuh dapat berapa? Itu gue sangat penasaran. Karena itu yang jadi tolak ukur gue. Jadi tolak ukur teman-teman gue yang baru mulai jadi DJ. Dan lo tahu, event pertamanya itu hanya dibayar dapat sharing profit Rp3.000. Kita dapat bersih 3.000 perak. Berarti gua sama si Hizky 1.500. Sementara parkir aja 5.000. Ketika dia masuk, jadi dia bilang itu speakernya aja itu tuh kabelnya putus. Kabelnya harus dia sambung dulu tuh. Wah. Segitu besar effortnya di zamannya. Karena apa? Pertumbuhan industrinya itu belum sekencang sekarang, belum segila sekarang yang kalian 200 meternya udah ketemu klub lain, kalian udah ketemu bar lain. Belum kayak gitu di saat itu. Jadi masih tempat-tempat yang segmented aja gitu, yang ada klub, ada bar. Dan gak sebanyak sekarang. Nah gue penasaran setelah dia dapat event 3.000 perak itu, apa yang dilakuin? Ternyata Mas Wingky itu gak berhenti gitu. Nah yang jadi pembeda Wingky Wiryawan dengan kalian yang selalu ngeluh gitu, yang kalian ngeluh gitu, belum dapat kerjaan DJ, gak ada tempat klub yang mau bayar kalian gitu. Nah bedanya adalah Wingky Wiryawan itu tetap jalanin. Dia dapat 3.000 itu bukan waktunya dia berhenti, tapi itu waktunya untuk dia berjalan lagi gitu. Dia tahu ada step, dia tahu di situ ada celah. Ada industri yang lagi kekosongan nih, butuh DJ. Ya menurut gua kalau lu mungkin start di situ itu tuh sangat enak banget. Kalian mulai di situ itu sangat enak banget. Gak cuma itu ya, gue juga dapat cerita dari Mas Wingky langsung. Kalau dia pernah bawa turntable itu ke Radio Indika waktu itu. Jadi di Radio Indika itu dia punya ide untuk bikin nge-DJ gitu, program DJ. Di zaman itu yang DJ itu jadi hal yang masih tabu ya, di radio apalagi. Gue ngomong di radio, itu mungkin kalian masih dengerinnya lagu-lagu band gitu. Nah enggak, ini dibawa DJ. Gue mau ayo bikin program DJ gitu. Kenapa? Dia tahu ada celah di situ. Banyak banget orang yang tahu celah itu, tapi orang malas untuk bikin sistemnya lagi karena sistemnya belum ada. Dan ternyata Mas Wingky bisa nge-convert itu jadi hal baru itu untuk orang-orang, dan pendengarnya itu sangat banyak. The first time ever DJ radio show itu di Indika. Nah sekarang gue tanya sama kalian, siapa yang gak kenal sama Wingky Wiryawan? Gue sendiri juga mulai perjalanan gue itu dari nol. Mungkin sampai saat ini bahkan gue itu belum siapa-siapa. Di saat gue mulai gue bukan siapa-siapa, dan saat ini gue masih belum siapa-siapa. Tapi di eranya COVID itu 2021 ya, itu jadi celah buat gue. Karena gue bukan siapa-siapa dan gue belum pernah ngelakuin sesuatu yang jadi tanggung jawab gue untuk industri gitu. Dan kebetulan pas banget itu. Partner gue DJ Yudi itu mau nge-convert Doms DJ yang tadinya offline itu untuk ke digital, untuk online gitu. Tapi buat gue itu nggak cukup gitu. Buat gue hanya nge-convert ke digital itu nggak cukup. Itu bukan hal baru, itu hal yang biasa. Hal yang baru yang gue lakuin adalah Doms DJ sebagai sekolah DJ, tapi nggak menerima murid offline sama sekali. Online pun nggak ada. Itu di tahun-tahun 2021 sampai 2022. Kalian boleh cek ya. Jadi kita kalau ada yang nanya gitu, kak ada kelas nggak ada gitu. Itu saat itu. Kita di saat itu fokus bikin konten-konten online gitu, edukasi, cara mixing, semua lengkap di situ. Resource-nya udah lengkap banget, ada semua. Kalian cari itu ada. Kalian mau menjadi DJ, bahkan podcast di sini juga itu ada. Nah itu benar-benar kita bikin free untuk kalian orang-orang ini nonton gitu. Untuk jadi DJ yang baik gitu, DJ yang paham fundamental dari DJ, nggak cuma DJ FOMO gitu. Dan itu kita lakuin terus-menerus. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap industri. Jadi bukan sekedar kita mengambil dari industrinya, tapi kita juga harus ada kontribusi. Ketika kita bisa ngasih kontribusi gitu ya, 1 tahun kita tahan semua, nggak ada yang daftar gitu, nggak ada yang boleh masuk, orang demand-nya bener-bener kebendung gitu, tahan sampai di saat kita buka demand ini pecah, bubble-nya ini pecah. Nah ini bisa jadi salah satu step yang bisa kalian tiru gitu, dimana kalian ngasih value dulu gitu. Kalian kasih value, ketika kalian ngerasa diri kalian memang sudah ada value-nya, baru kalian jadikan itu bisnis, kalian jadikan itu usaha. Mungkin sekolah DJ lain akan ngelihat di saat itu, wah gila ya, program yang gue di sini jadi jualan gue gitu. Si Doms DJ ini malah bikin gratis, kita bagi-bagi ke orang, kita bagi-bagi gratis. Setahun 2 tahun kita jalan, itu banyak orang-orang yang belajar dari YouTube gitu ya. Mungkin kalau bisa tanya, sekarang kalau lu ketemu DJ, lu tanya, lu sekolah DJ di mana? Itu 60% gue bisa jamin mereka akan jawab gue belajar otodidak, gue belajar dari YouTube. YouTube siapa? Coba kalian tanya.
Kalau gue di sini, gue akan sebagai orang yang bisa menyadarkan kalian kalau di sini tuh ada celah, kalau di sini tuh ada sesuatu yang bisa kalian ambil gitu. Sayang banget kalau kalian nggak ngegunain ini. Semua resource-nya udah ada, tinggal pertanyaannya kalian mau ngambil apa enggak. Sekarang ini bukan lagi tentang siapa yang kerja keras, tapi tentang siapa yang bisa kerja cerdas. Sekarang lu tinggal tentuin, lu mau stuck di tempat atau lu curi start dari orang-orang yang belum mulai ini.